Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ikhwafillah, sahabat sultan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita akan membahas bab yang ketiga yang oleh Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi diberi judul Babus Sabri. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah sekali. Semoga ilmu yang kita dapat pada kajian ini bermanfaat. Ila hadri Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallah, nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam bab ini Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan ayat. Ada beberapa ayat sebagai pengantar hadis yang akan kita kaji. Ayat pertama berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wa qala ta'ala, dan firman Allah dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kalian. Allah mulai dengan lamut ta'kid, walanabluwannakum, kemudian nunut taukid di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat serius. Bahkan ada ulama ahli bahasa menyebut ketika ada model kalimat seperti ini dimulai dengan lamut taukid, diakhiri dengan nunut taukid, itu adalah al-qasam al-muqaddar, yaitu sumpah yang abstrak. Seakan-akan Allah bersumpah di sini. Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'im, ya, bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian firman Allah yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa bisa dihitungnya, bighairi hisab. Artinya pahala yang sangat besar, ya, yang tidak terhitung telah menanti bagi mereka orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat lain juga Allah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan pasti kami akan menguji kalian hingga kami ketahui siapa di antara mereka yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah sudah mengetahui segala hal, ya. Tetapi artinya di sini ketika orang itu berjihad, maka menjadi catatan amalnya dia berjihad, dan ketika mereka bersabar menjadi catatan amalnya bahwa mereka telah bersabar. Dan Allah siapkan pahala yang besar
bagi mereka yang berjihad dan bersabar ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya khafillah, masuk pada hadis yang pertama. Wa an Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah, tahmid, alhamdulillah, tamlaul mizan, itu memenuhi timbangan. Artinya kalimat alhamdulillah itu pahalanya besar sekali dan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat jika kita sering berzikir dan bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasul sabdakan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lidah. Saya yakin semua ikhwah sahabat Sultan, kalau kita melafalkan subhanallah ringan sekali, melafalkan alhamdulillah juga ringan sekali. Tidak ada yang sulit membaca tahmid dan tasbih. Padahal dua kalimat yang ringan di lidah itu, Rasul mengabarkan kepada kita, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat timbangan kebaikannya nanti. Jadi kalau kita sering baca tasbih, tahmid, insyaallah kita akan mendapatkan timbangan amal kita nanti di akhirat. Timbangan amal kita yang baik-baik itu makin berat. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Jadi kalau seandainya pahala itu bisa nampak, maka pahala itu akan memenuhi langit dan bumi. Au tamla'u ma baina samawati wal ard, atau memenuhi antara langit dan bumi. Jikalau pahala itu nampak, hanya saja pahala tidak nampak, maka banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari betapa besarnya pahala kalimat tahmid dan tasbih ini. Oleh karena itu, setelah mengkaji kitab ini, kita akan lebih banyak lagi berzikir kepada Allah ya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Wassalatu nurun, dan salat merupakan cahaya. Di dalam sebuah hadis Rasul juga pernah sabdakan, man hafadhaha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya itu akan menjadi nur, menjadi cahaya, wa burhanan, bukti keimanan, wa najatan, dan penyelamat nanti di yaumil qiyamah. Maka kita jaga salat kita. Kenapa? Agar salat kita nanti akan menjadi cahaya ketika kita memang sangat membutuhkan cahaya itu. Makanya kita harus menjaga salat kita. As-salatu nur. Salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan, ya. Maka kenapa dia bersedekah? Ada ulama mengatakan yusaddiqu bihil iman. Dengan sedekah itu dia menunjukkan bahwa imannya benar. Makanya orang-orang beriman tidak punya karakter bakhil. Ya. Karena sedekah itu ciri orang beriman, yusaddiqu bihil iman. Makanya disebut as-shadaqatu burhan, bukti keimanan. Was-sabru diya, dan sabar juga merupakan cahaya. Jadi nur itu cahaya, dau jamaknya diya itu juga cahaya. Jadi bayangkan kalau kita menjaga salat kita, kita rajin sedekah, kita juga orang yang bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah amalan salat kita menjadi cahaya, sedekah kita menjadi bukti kepada Allah bahwa kita adalah orang beriman. Kemudian wasabru, kita bersabar, itu menjadi bukti juga bahwa kita juga orang-orang yang beriman dan kita mendapatkan cahaya dari amal sabar ini. Terkait dengan sabar ikhwafillah, ada 3 bentuk. Ada as-sabru indal bala.
Ya, yang pertama adalah sabar ketika menerima musibah. Kemudian as-sabru an amrillah, yaitu bersabar dari perintah Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sabru an tarkil maksiatillah, yaitu sabar meninggalkan maksiat pada Allah, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan satu bala, musibah kepada hambanya yang hamba itu tidak sanggup menanggungnya. Itu sudah clear, ayatnya sudah kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan beban, la yukallif. Ya, la yukallifu. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kecuali ujian itu memang bisa ditanggung oleh orang-orang yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberikan beban oleh Allah namanya mukallaf. Makanya ada beban syariat. Karena orang-orang sudah baligh, ya, ketika sudah dewasa, mereka mendapat taklif dari Allah untuk melaksanakan perintah dan mendapat taklif dari Allah untuk meninggalkan larangan. Itu namanya taklif syar'i. Ya, berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping ujian dari Allah untuk mengerjakannya, ya misalnya perintah salat, perintah puasa, itu memang kalau nggak sabar berat. Lagi misalnya musim panas, kita harus menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Itu berat. Tetapi kita yakin Allah akan memberikan balasan yang besar kepada mereka orang bersabar. Maka orang-orang beriman ketika disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mereka segera menyambut dengan melaksanakan perintah Allah berupa puasa tadi dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Nah, makanya pahalanya luar biasa kan? Pahala puasa itu kenapa? Karena memang orang yang berpuasa itu memang harus bersabar. Bukan hanya bersabar menahan tidak makan, tidak minum, tapi juga bersabar untuk tidak bicara yang kotor, tidak bicara yang merusak pahala puasa, ya, meskipun dia sangat menginginkannya. Karena tahu bahwa di siang hari bulan Ramadan ketika dia berpuasa dan dia tidak menjaga lidahnya, maka akan rusak pahala puasanya. Ya khafil azanillah wa iyyakum, sahabat sultan yang berbahagia. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu merupakan hujjah bagimu, artinya Al-Qur'an nanti di akhirat ini akan menjadi penolong kita apabila Qur'an diamalkan. Qur'an dijadikan petunjuk. Maka Qur'an akan menjadi hujjatun laka, menjadi wasilah, ya, yang menyelamatkan kita nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ada hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat dengan izin Allah kepada orang-orang yang menjalankan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, di sini disebut bahwa wal Qur'anu hujjatan laka. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, artinya menjadi penolongmu jika engkau amalkan di dunia Al-Qur'an itu. Au alaika, dan akan menjadi hujjah bagimu, atasmu. Maksudnya adalah dia akan menjadi penyengsara bagi kalian ketika kalian di dunia tidak mengamalkan isinya atau durhaka terhadap isinya, bahkan mengkufurinya. Jadi Al-Quran bisa hujjatun laka au alaika. Tentu kita ingin Al-Quran menjadi hujjah laka, bukan alaika, atau hujjah lana, laisa alaina. Jadi beda laka dan alaika itu sebegitu. Laka penyelamat, alaika itu akan menyengsarakanmu. Oleh karena itu, yakhfillah azanillah wa iyyakum, ini juga informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa rajin membaca Quran, rajin mentadabburinya, dan rajin pula berusaha memahaminya, dan rajin pula mengamalkannya. Kemudian kullun nasi yagdu fa bai'un nafsah fa mu'tiquha aw mubikuha. Setiap manusia itu ketika berpagi-pagi ada yang menjual jiwanya. Fa bai'un nafsah, menjual jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan diselamatkan. Famu'tikuha, maka dia akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu ketika berpagi-pagi ya, bangun ya di waktu pagi, kita sudah sholat tahajud, kemudian melaksanakan sholat subuh. Di pagi hari kita juga sudah berpikir bagaimana infak kita, berpikir bagaimana dakwah kita. Nah, itu namanya fabai'un nafsah famu'tikuha. Karena berpikirnya dia beramal salih, dia telah menjual jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelaskan famu'tikuha, maka orang itu akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Au mubikuha, atau ada yang menjual dirinya tetapi bukan untuk Allah. Artinya apa? Dia justru di pagi-pagi sudah memulainya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang akhirnya mubikuha, apa yang dia lakukan ya, durhaka pada Allah, menyelisih aturan-aturan Allah, itu membuat dia celaka nanti di akhirat, membinasakan dirinya di akhirat. Jadi ada dua model ya. Terhadap Al-Quran ada dua model. Ada yang hujjatun laka, ada yang hujjatun alaika. Terkait dengan menjual jiwa juga ada dua. Faba'un nafsahu famu'tikuha, dan satu lagi fabi'un nafsahu mubikuha, famubikuha. Nah, karena itu khafillah, pandai-pandailah kita memilih amal yang baik untuk kita agar kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban, hadis ini sangat populer, ajaban, sangat menakjubkan, li amril mu'min, urusan orang-orang beriman itu, inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu menjadi baik baginya, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang mendapatkan hal itu kecuali orang beriman. Jadi sangat mengagumkan orang-orang beriman itu, semua yang menimpa mereka kebaikan, dan tidak mungkin hal ini ada pada diri orang-orang yang tidak beriman. Maka bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman itu. Rasul lanjutkan sabda beliau, kenapa begitu beruntung semua yang menimpa orang beriman itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, in asabathu sarra'u syakara, apabila mereka diberikan kenikmatan, sesuatu yang menggembirakannya, sarra syakara, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka ini adalah sangat baik baginya. Ketika diberikan nikmat, kita bersyukur. Bersyukur dapat pahala. Tentu yang dimaksud syukur di sini adalah syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat Allah tadi untuk mentaatinya. Karena dalam satu keterangannya ada ulama mengatakan bahwa asyukru huwa tarkul ma'siyah. Syukur adalah meninggalkan maksiat. Jadi seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa mata, kaki, telinga, semua yang ada di tubuh kita ini, kita sehat, semua itu dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Kalilah syukur yang hakiki. Nah, ternyata orang beriman itu ketika dikasih nikmat, mereka bersyukur dengan jalan apa? Dengan jalan menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi untuk amal soleh. Kemudian kebaikan yang berikutnya bagi orang beriman adalah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu, dan apabila mereka diberikan kesulitan-kesulitan, diberikan musibah, mereka bersabar, dan ini merupakan kebaikan yang luar biasa bagi mereka. Bayangkan, nikmat jadi nikmat, kebaikan. Musibah pun jadi kebaikan kalau itu beriman, dan yang kayak gini memang pasti tidak mungkin didapat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah kebaikan. Sudah ayatnya sudah dibaca di awal tadi ya. Sehingga kita tahu betapa Allah sudah menyiapkan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang sabar. Ya alhamdulillah, insyaallah kita lanjut setelah yang satu ini.
Ikhafillah, sahabat sultan yang berbahagia, azan ya Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin. Rasulullah SAW pernah melintas di sesuatu makam, jadi satu makam, ya, Rasul pernah melintas di satu makam dan melihat di sana seorang wanita tabki, sedang menangis. Jadi kelihatan sekali bahwa wanita ini sedang menangis karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa anaknya meninggal dunia. Jadi menangisnya di kuburan. Nah, kebetulan Rasul melintas di situ. Maka Rasul mendekatinya, kemudian faqala, dan Rasul berkata kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah engkau. Jadi nasihat Rasul luar biasa. Ketika melihat ada orang yang sangat sedih, menangis di sisi makam anaknya meninggal, disambut Rasulullah SAW, ada nasihat di sana. Wanita ini tidak mengenal Rasul, meskipun dia muslimah, tapi belum pernah melihat wajah Rasul. Rasulullah yang mana dia belum tahu. Nah, ketika Rasul mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah engkau, faqalat, maka wanita ini mengatakan, ilaika anni, pergilah dariku, menjauhlah dariku, kata wanita tadi. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak menderita sebagaimana yang aku alami, kamu tidak merasakan apa yang aku alami. Walam ta'rifu, dan engkau tidak mengetahuinya. Faqila laha, Rasul langsung pergi nih ceritanya. Jadi setelah wanita ini ngomong begitu, Rasul langsung pergi. Tidak menjelaskan, aku ini Rasul kok kamu ngomong gitu, nggak begitu. Rasul pergi saja. Tetapi sahabatnya nggak betah nih melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh wanita tadi. Ya, sahabat langsung mengatakan kepada wanita tadi, faqila laha, maka dikatakan pada wanita itu, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaget wanita tadi. Fatat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia lari, ya, menuju pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, tidak ada yang menjaga rumah Nabi, ya. Biasa ya, Nabi rumahnya nggak ada yang jaga. Kalau kita kan baru rumah kecil ada pengen ada satpam gitu. Nah, Rasulullah SAW itu rumahnya nggak ada penjaganya. Faqalat, maka wanita tadi berkata pada Rasulullah, lam a'rifka, aku tidak mengetahui bahwa engkau adalah Nabi ya Rasulullah. Aku tidak mengetahui kalau engkau Nabi. Gitu. Faqal, maka Rasul menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran yang mendapat pahala itu adalah ketika pukulan pertama. Jadi ketika ditimpa musibah yang pertama kali itu dan dia ridho, sabar bahwa ini adalah keputusan Allah, disitulah dia mendapatkan pahala atas kesabarannya. Bukan hasil rekayasa, bukan karena nggak enak gitu ya. Jadi sabarnya betul karena menyadari bahwa ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabarannya model beginilah yang mendapatkan pahala. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu yang dapat pahala adalah ketika pukulan pertama, ketika kejadian yang pertama kali itu yang menimpa pertama kali itulah yang mendapatkan pahala sabar. Nah, wanita tadi tidak mendapatkan pahala itu kenapa? Karena pertama, dia seakan-akan sudah meratapi nasib. Kedua, dia sudah dinasihati untuk sabar dan malah mencaci yang menasihati untuk sabar. Nah, dia akhirnya harus bersabar ketika tahu bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menjawab, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, tabki ala sabiyyin laha. Jadi wanita ini sebenarnya menangisi bayinya yang meninggal dunia. Hadis yang keempat, hadis yang berikutnya. Keempat lagi kapan selesainya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berarti ini hadis qudsi, Allah berfirman, ma li abdil mu'min,
indi jaza, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin, idza qabattu safiyahu, jika aku ambil orang-orang yang dikasihinya, min ahli dunya, dari keluarganya di dunia, ya, dari orang-orang yang cintanya ketika di dunia, fammahtasabahu, kemudian dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, illa jannah, kecuali Allah balas dengan surga. Jadi ini adalah penghibur bagi orang-orang diuji, ya, mungkin ada keluarganya yang meninggal, diambil oleh Allah kekasih-kekasihnya, ya, orang dicintai di dunia, dan ketika mereka bersabar, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Rawahul Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang taun, tentang penyakit nular, ya, taun. Fakhbaraha annahu kana adzaban yab'athullahu ta'ala. Maka Rasul memberikan kabar kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya taun merupakan adzaban, kana adzaban yab'athuhullahu ta'ala, merupakan azab yang dikirim Allah Subhanahu wa taala ala man yasha, kepada orang-orang dikehendaki oleh Allah. Jadi menjadi azab bagi sebagian manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah istilah azab berarti memang Allah memberikannya kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Kemudian faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi di sisi lain taun itu menjadi rahmat bagi orang beriman. Jadi kalau terhadap orang-orang kafir disebutkan dalam hadis ini adzaban, sebagai azab. Tetapi kepada orang-orang beriman menjadi rahmatan, menjadi rahmat. Falaisa min abdin yaqau fit taun. Ya, tidak ada seorang pun dari hambaku yang ketika taun menimpa mereka, fayamkuthu fi baladi, kemudian dia berdiam diri di negerinya, sabiron, dengan penuh kesabaran, dia tidak kemana-mana, ya, lockdown gitu ya, di rumah, karena tahu bahwa ini musibah ini merata, dan kalau dia keluar dari rumah, dari kampungnya, dari baladnya, itu akan membahayakan orang lain. Dia lebih memilih sabar tinggal di rumah, tinggal di negerinya, sabiron, dengan penuh kesabaran, muhtasiban, dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dan dia menyadari, mengetahui betul bahwa dia tidak akan tertimpa bencana itu kecuali telah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, illa kana lahu mithlu ajri syahid, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala dengan pahala syahid. Nah, ternyata tinggal di rumah, tinggal di negerinya, enggak keluar dari negerinya karena negeri itu sudah tertimpa taun, tertimpa penyakit yang menular yang berbahaya, agar ketika dia menahan diri tidak keluar, maka orang-orang yang tinggal di luar daerahnya, di luar wilayahnya tadi terselamatkan, tidak tertular, dan dia bersabar di situ. Jadi ini ada empat ya, ada empat. Satu, yamkuthu fi baladi. Pertama, tinggal di negerinya, dia tidak kemana-mana, tidak melakukan safar. Yang kedua adalah sobiron, dia bersabar. Yang keempat adalah muhtasiban, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyadari, yang kelima, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah keputusan Allah yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau sudah begitu, maka tidak ada balasan kepada orang-orang seperti ini kecuali surga. Bahkan di sini jelaskan kana lahu mithlu ajri syahid, dia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qol, ini masih hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, idza btalaitu abdi bihabibatihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah.
Qala idzabtalaitu, jika aku menguji hambaku, ibtalaitu abdi, jika aku menguji hambaku, memberikan bala kepada hambaku, musibah, ya, memberikan musibah kepada hambaku, bihabibati, dengan diambil kekasihnya, orang-orang yang cintainya, fasobara, kemudian dia sabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan berikan jaminan baginya surga. Awwadtuhu, jadi ada iwatnya, Allah berikan kompensasi, diberikan jaminan bahwa dia adalah penghuni surga, ya. Rawahul Bukhari. Ada hadis lagi, khafillah azanallahu wa iyyakum, sahabat sultan yang berbahagia. Hadis ini juga sangat terkenal. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Jadi ada orang, ya, di sini ini Ibnu Abbas bertemu dengan Atha bin Abi Rabah bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan pada sahabat Atha bin Abi Rabah ini, ya, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ibnu Abbas berkata kepadanya, mau enggak aku tunjukkan kepadamu wanita ahli surga? Fakultu, maka Atha menjawab, bala, tentu, aku pengen tahu. Qala hadhil mar'atus sawat, yaitu ini orangnya. Orang ini adalah orang yang kulit hitam ini. Al mar'atus sauda adalah wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usra'u, aku ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Jadi inni usra', dia punya penyakit ayan. Wa inni atakasyafu, dan kalau aku sudah kambuh ya Rasulullah, maka pakaianku tersingkap. Fad'allah ta'ala li, maka tolong doakan aku kepada Allah ya Rasulullah agar aku sembuh dari penyakit ayan ini. Maka Rasul menjawab, in syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu mau, ya, bersabarlah kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala surga. Wa in syi'ti, dan jika kamu mau, da'autullah ta'ala an yu'afiyaki, dan jika engkau mau, maka aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Jadi Rasul memberikan dua pilihan kepada wanita yang mengadu kepadanya, kepada Rasulullah, bahwa wanita ini adalah orang yang sering kambuh ayannya, dan ketika kambuh maka auratnya tersingkap, dan dia sangat malu terkait tersingkapnya aurat itu. Dan Rasul memberikan pilihan, kalau engkau mau, kalau kau menghendaki nih, pilih satu, kamu tetap bersabar, maka kamu akan mendapatkan pahala surga, atau aku akan mendoakan kepada Allah atas sakitmu itu, dan engkau sembuh dari sakit ayanmu itu. Faqalat, maka wanita yang kulit hitam tadi mengatakan, asbiru, aku akan bersabar ya Rasulullah. Jadi ternyata wanita ini memilih sabar, tidak memilih sembuh. Ya, faqalat asbir, aku akan sabar ya Rasulullah. Faqalat, ya, inni atakasyafu fad'allaha an la atakasyafa fada'aha laha. Ya Rasulullah, saya pilih saya tetap bersabar, tetapi saya ini sering tersingkap kalau ayanku kambuh, maka doakan kepada Allah agar aku ketika kambuh auratku tidak tersingkap, auratku tidak terlihat. Fada'alaha, maka Rasul mendoakan hal itu kepadanya. Jadi Rasul berdoa kepada Allah SWT ketika terjadi kambuh ayannya tadi tidak tersingkap. Ternyata pilihannya luar biasa, memilih sabar. Tapi disebut di sini di awal oleh Ibnu Abbas, ini adalah wanita ahli surga. Ternyata dia memilih surga karena jelas banget yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhafillah azanallahu wa iyyakum, sahabat sultan berbahagia, ternyata sabar juga merupakan amalan yang insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Hadis berikutnya.
Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini adalah Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepertinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, sedang menceritakan kisah nabi dari para nabi. Jadi mengkisahkan kisah nabi. Jadi kalau nabiyan satu nabi, minal anbiya dari banyak nabi. Jadi Rasul menceritakan tentang seorang nabi. Shalawatullah wassalamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu, di mana nabi ini dipukuli oleh kaumnya. Ya, fadmauhu, hingga keluar darah, hingga berdarah. Wa huwa yamsahud dama an wajhi, dan kemudian orang ini, ya, nabi ini yang dipukuli hingga berdarah tadi mengusap darah yang ada di wajahnya dengan tangannya. Wa huwa yaqul, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka adalah orang-orang tidak faham, mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Muttafaq alaih. Jadi Rasul menjelaskan kisah seorang nabi yang sangat bersabar. Dan ini menjadi petunjuk bagi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran tauhid di satu kaum, nah kaumnya itu bukan menerima ajakan ini, justru melempari mereka, memukuli nabi, melempari batu kepada nabi ini hingga berdarah. Tetapi sang nabi ini tidak merasa sedih. Nabi ini tidak menyalahkan kaumnya. Justru nabi ini berdoa kepada Allah sambil mengusap wajahnya berdarah tadi. Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah dosa kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidaklah mengetahui, karena mereka adalah orang-orang tidak faham. Coba bayangkan kalau kita diperlakukan seperti itu, apakah kita masih mau berdoa seperti itu? Nah, ini nabi, ya, kesabarnya luar biasa. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ketika dipersekusi oleh orang-orang musyrik, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Jibril alaihissalam, maukah kamu, kalau engkau mau aku lemparkan bukit ini kepada mereka hingga binasalah mereka? Apa kata Rasul? Tidak. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku karena mereka orang yang tidak mengetahuinya. Nah, kalau nabi terdahulu, Allahumma ighfir, ya, mendoakan Allahumma ighfir, ya Allah ampuni, Allah ighfir liqaumi, ya Allah ampunilah dosa kaumku itu, fa innahum la ya'lamun, karena mereka orang-orang yang tidak mengetahuinya. Baik, ikhafillah, sahabat sultan yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjut setelah yang satu ini. Baik, sahabat sultan yang berbahagia, sebagai penutup saya sampaikan satu hadis. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna. Nah, artinya larangannya keras banget nih. La yatamannayanna, janganlah kalian mengharapkan, ya, janganlah sekali-kali kalian mengharapkan ahadukumul mauta, janganlah kalian sekali-kali mengharapkan kematian. Jadi
mati karena putus asa gitu, pengen mati saja. Itu tidak boleh. Ya, mengharapkan kematian seperti itu. Lidurrin asobahu, karena apa? Karena bencana yang menimpanya. Jadi Rasul melarang kita mengharapkan kematian di saat kita ditimpa bencana yang mungkin kita anggap berat, sehingga kita ya sudah, mending aku mati saja. Ya Allah, matikan saya saja. Itu tidak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan, tetapi kalau sekiranya memang harus dilakukan, la budda itu yang harus dilakukan karena memang pilihannya sudah nggak ada lagi nih. Ya, situasinya sangat berat sekali, ya. Yang harus dilakukan la budda fa'ilan, falyakul, maka berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup ini adalah baik buat aku. Jadi Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li. Hidupkan aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikan aku idza kanatil wafatu khairal li, jika kematian itu memang baik bagiku. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita harus bersabar pada level-level yang kita harus bersabar saja. Sesungguhnya bersabar itu juga tidak ada batasannya. Karena tadi Allah sudah menjelaskan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi ketika kita memang sangat membutuhkan, memang ini berat sekali situasinya, jangan pengen mati, tetapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini maka adalah hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li, dan matikan aku ya Allah jika kematian itu memang baik bagiku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, semoga kajian kitab Riyadhus Shalihin bab ketiga ini bisa menambah kesabaran kita, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.